Terima kasih Anda masih bersama kami dan waktunya saya ajak Anda untuk menyimak berita terpopuler hari ini dari cnnindonesia.com. Mana dia? Ini dia. Yang pertama, Oxford United diklaim tertarik boyong oleh Romani. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia oleh Romani dilaporkan diminati klub Inggris Oxford United. Menurut pemberitaan Football Premier, klub divisi Championship tersebut bersedia membayar biaya transfer 6 digit guna mendatangkan Romani. Saat ini Romani masih memiliki kontrak dengan FC Utrecht hingga Juni 2026. Sementara peluang oleh Romani pergi dari FC Utrecht terbuka lantaran klub berjulukan Utrecht ini baru mendatangkan pemain berdarah Indonesia lain, Miliano Jonathans dari Vitesse Arnhem. Apabila transfer terlaksana, Oxford United akan jadi klub luar Belanda pertama Romani. Berikutnya, Apple dan Google diminta hapus TikTok dari App Store. Raksasa teknologi Apple dan Google diminta untuk menghapus TikTok dari toko aplikasi mereka. Surat permintaan tersebut berasal dari dua pemimpin Komite Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat untuk Tiongkok, yakni perwakilan dari Partai Republik John Molenaar yang merupakan ketua komite dan perwakilan dari Partai Demokrat Raja Krishnamurti. Sementara itu, TikTok mengatakan bahwa aturan tersebut akan membuat aplikasi mereka menghilang dari toko aplikasi seluler pada tanggal 19 Januari. TikTok juga memperingatkan bahwa penghentian layanan dukungan akan melumpuhkan platform di Amerika Serikat dan membuatnya sama sekali tidak dapat digunakan. Lalu dari dunia hiburan sendiri ini ada 404 Run Run, film horor komedi baru Thailand tayang pada tanggal 8 Januari 2025. รับจบเรื่องบ้าน 404 Run Run akan menjadi film horor komedi terbaru Thailand yang tayang di bioskop Indonesia awal tahun depan. Klik Film selaku distributor yang turut membawa film ini ke Indonesia mengonfirmasi jadwal penayangannya melalui beberapa unggahan di media sosial. 404 Run Run menceritakan tentang makelar rumah yang licik. Ia kerap menyembunyikan kondisi sebenarnya dari properti yang dijual dari calon pembeli demi mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tentunya film ini sudah tayang perdana di Thailand sejak November 2024, namun baru akan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Januari mendatang. Kenaikan upah minimum provinsi serta penetapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perjanjian kerja waktu tertentu diharapkan dapat memberikan perlindungan atas pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja. Mahkamah Konstitusi akhir Oktober lalu mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Salah satunya MK membatasi jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Sebelum adanya putusan MK, PKWT didasarkan atas selesainya suatu pekerjaan tertentu. Namun dengan putusan MK tersebut, maka jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Atas putusan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan siap mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Tentunya ada terkait untuk pelanggaran-pelanggaran itu ada di kami terkait dengan pengawasan tenaga kerjaan bahwa jika memang itu tidak dipergunakan sesuai dengan apa yang telah diatur, dalam arti 5 tahun itu hanya untuk pekerjaan tertentu, waktu pekerjaan tertentu ya PKWT itu, maka pengawas kami akan melakukan nanti pengawasan atau penindakan atas norma-norma yang ada. Sementara dari kalangan buruh berharap putusan MK tersebut bisa dilaksanakan dan ada sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Di dalam perjanjian kerja itu kan ada beberapa hal elemen yang harus diatur, misalnya mengenai gaji, kapan pembayaran gaji, lalu bagaimana kalau ada kesalahan, tindakan disiplin dan seterusnya, lalu sampai akhirnya mungkin juga kan mengenai kompensasi dan selanjutnya. Dan memang penting juga untuk dilihat kewajibannya para pekerja, karena kewajiban ini kan apabila dilanggar ada konsekuensi hukumnya, sehingga pekerja tahulah minimal hak dan kewajibannya dan apa konsekuensinya apabila melanggar atau ada hal-hal atau hak yang tidak diberikan kepada si pekerja tersebut.
Lia Lizia menambahkan perlu adanya ketentuan hukum yang lebih jelas dan tidak multitafsir agar buruh tidak lagi dirugikan dengan aturan terkait penetapan karyawan kontrak dan karyawan tetap. Dengan begitu, ada kepastian hukum bagi buruh. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah perusahaan BUMN menggelar pelatihan bagi ribuan UMKM se-Indonesia. Dengan pelatihan tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian dan menciptakan pelaku UMK yang tangguh, berkualitas, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Pelatihan terstruktur, berjenjang, dan komprehensif ini melalui berbagai tahapan, yakni dari pembinaan skala regional, pemetaan kelas 4Go, pelatihan dan pendampingan secara hybrid, pembekalan Go Green, sertifikasi usaha hingga kesempatan pameran. Sebagai komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan, dalam program ini dipilih juga 4 UMKM yang dianggap sukses menerapkan praktek Go Green dalam bisnisnya selama program berlangsung. Dengan pelatihan tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian dan menciptakan pelaku UMK yang tangguh, berkualitas, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional. Tadi terstruktur berjenjang dan waktunya agak lama seperti kuliah karena di sini ada tugas-tugas ataupun soal-soal ataupun praktek-praktek secara langsung untuk menerapkan bisnis mereka sehingga di sini akan mendukung ataupun membantu UMKM itu naik kelas. Dia akan berkembang kemudian mengasah inovasinya dalam bersaing di tingkat pasar maupun produk sejenis di lingkup yang lebih luas. 5 desa di Indonesia meraih apresiasi Desa Budaya 2024 dari Kementerian Kebudayaan RI yang diselenggarakan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, Selasa malam. Program apresiasi Desa Budaya tersebut dirancang untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif sekaligus melestarikan seni, adat, dan kearifan lokal. Menurut Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, Desa Budaya adalah jantung kebudayaan Indonesia dari puluhan ribu desa di Indonesia. Hanya sekitar 500 desa yang berhasil menjadi desa budaya dan ini adalah wujud nyata peran desa sebagai penjaga kebudayaan bangsa. Desa budaya juga disebut menjadi sumber inspirasi untuk menjawab tantangan zaman, termasuk membangun generasi yang kuat berakar pada nilai-nilai luhur kebudayaan. Penting membangun kesadaran kembali karena kalau kita tidak mengerti sejarah, tidak mengerti masa lalu, kita tidak akan mengerti hari ini. Dan kalau kita tidak mengerti hari ini, bagaimana mungkin kita merancang masa depan? Dan mudah sekali kita dihantam oleh budaya asing. Akhirnya banyak orang kerasukan budaya asing, bukan kerasukan budaya sendiri. Kita ke informasi jelang libur Natal dan Tahun Baru. Pesawat menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan pada libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Rabu siang, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mulai meningkat. Dan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang pada periode Nataru, sejumlah maskapai menambah jumlah armada. Berikut ini laporan koresponden Mahardika Utama dan juga jurnalis foto Sony Sulistiono. Sebanyak 110,6 juta masyarakat diprediksi melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, distribusi pengguna transportasi umum didominasi oleh perjalanan udara yang mencapai 8,2 juta penumpang pesawat. Kemudian diikuti oleh kereta api, bus, kapal laut, dan sisanya kendaraan pribadi. Di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara paling sibuk di seluruh Indonesia, pergerakan penumpang sudah mulai tampak jelang libur Natal 25 Desember mendatang. Data per 18 Desember tercatat ada 1.103 penerbangan dari Bandara Suta ke sejumlah rute domestik maupun juga internasional dengan jumlah total penumpang per hari mencapai 158.000 orang. Untuk rute domestik, Bali, Balikpapan, Surabaya, dan Makassar menjadi destinasi penerbangan paling banyak di periode Nataru kali ini. Dengan tingginya trafik penumpang pada periode Natal dan Tahun Baru, sejumlah maskapai telah menyiapkan sejumlah skema antisipasi. Pada Rabu siang, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Sani Panjaitan mengecek layanan di Bandara Suta mulai dari kantor check-in hingga kesiapan armada penerbangan. Ia menyatakan Garuda Group yang meliputi Garuda Indonesia dan Citylink memberikan diskon tarif tiket sebesar 10% sesuai arahan pemerintah dan juga menyiapkan 350 armada tambahan. Pagi ini juga kami, manajemen Garuda Indonesia, kita baru memberangkatkan, istilahnya melepas satu pesawat yang
kita tambah kekuatan di peak season dan Nataru ini, Papa Kilo Golf Ultra Foxtrot, 1 pesawat dengan livery khusus. Jadi tadi kita mengecek langsung liverinya dengan livery Aku Cinta Indonesia. Harapan kami pesawat ini dapat memperkuat operasional selama peak season dan Nataru. Kami sampaikan selama peak season ini Garuda Indonesia menyiapkan kursi sebanyak 741.000 dan juga untuk Citylink kurang lebih sekitar 712.000, sehingga total kami menyiapkan 1,4 juta kursi. PT Angkasa Pura memprediksi kenaikan trafik penumpang di Bandara Suta sebesar 8,92% selama periode Nataru 2024-2025. Meski demikian, puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi baru akan terjadi pada 20 Desember mendatang. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang. Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Connected masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.